Hari ini klien kita namanya Rehan. Nah, sebenarnya Rehan ini juga punya permasalahan dengan keluarganya, terutama sama kakaknya. Jadi, si Rehan ini punya abang. Tapi beberapa bulan yang lalu, abangnya itu pergi ninggalin keluarganya. Nah, yang bikin Rehan sedih ini adalah abangnya ini ninggalin ibunya yang lagi sakit. Maksudnya pergi itu kerja? Si Rehannya sih nggak bilang detailnya ya, cuman pergi gitu aja. Ini udah janjian sama Rehan? Udah. Kita udah janjian di taman. Ini udah di Sherlock sama dia. Gue belum pernah kesini sih. Mana yuk? Tahu, aduh. Tadi janjian di taman. Kok nggak Cari ada? nggak ada kan? Coba kabarin deh. Lu telepon deh. Ini nungguin di sini benar. Duduk. Halo. Iya, kita tadi udah di taman. Lu nya nggak ada, lu di mana sih? Aduh, ya udah gini aja deh. Lu ke lapangan aja. Iya, kita tunggu di sini. Iya. Oke. Diminum dulu apa ya? Sambil nungguin lumayan. Lumayan sih. Ah, ini dia. Halo Mas. Halo. Halo ya. Halo Fatia. Maaf ya Mbak, Mas lama. Soalnya tadi saya nyari-nyari alamat sini. Maklum kan saya baru di Jakarta, jadi saya nggak tahu sih jalannya. Oh, Iya, pantas. lu baru di sini. Iya. Oh, ya wajar lah ya. Iya. Ya udah gimana? Duduk dulu aja, duduk dulu. Di sini aja. Jadi gimana sih sebenarnya masalah lo? Coba deh cerita sama kita. Lu pengen kita bantuin apa sih? Iya, jadi saya tuh ke Jakarta mau nyari abang saya Mas, yang bernama Fahri. Dia tuh pergi dari rumah dan di rumah ibu saya lagi sakit. Sebenarnya ibu lo sakit apa sih? Ibu saya sakit hipertiroid Mas. Astagfirullahaladzim. Semakin lama ibu saya semakin lemah Mbak. Ibu saya bingung mau nyari abang saya kemana. Kakak lu tuh pergi karena apa? Maksudnya tiba-tiba pergi kan nggak mungkin juga. Ya awalnya kan kita berdua kan ngerawat ibu kita berdua. Mungkin ya karena abang saya udah nggak sanggup kali ya Mbak ngurusin ibu saya yang lagi sakit-sakitan. Apalagi kalau kamu kan ibu saya tuh marah-marah nggak jelas kayak gitu. Mungkin karena dari itu abang saya pergi dari rumah. Lu dapet informasi dari Dia mana? di Jakarta. Kalau abang lo ada di Jakarta. Saya dapat informasi dari Ais, teman kecil kita berdua di Bandung. Oh. Iya, jadi dia ngasih tahu saya kalau abangnya tuh pernah bilang ke Ais kalau dia tuh sempat kerja di Jakarta dan mau nemuin pacarnya sih. Namanya siapa? Namanya Sarah. Sarah. Ya udah kita ke mobil aja yuk sambil ngobrol-ngobrol. Ya udah ya, Mas. Panas sih soalnya. Ya udah yuk. Rehani kalau sama Sarah emang kenal deket. Saya sih nggak kenal dekat, tapi waktu itu kan si Sarah ini pernah sekolah di Bandung sama abang saya. Kalau dekat sih saya nggak begitu kenal dekat sama si Sarah, maaf. Oh, nggak kenal deket sama si Sarah. Cuman pernah tahu lah ya. Nggak tahu Jadi ya. tahu orangnya yang mana kan. Tahu ya. Sarah tinggalnya di Pondok Gede, kosannya. Nah terus di Pondok Gedenya di mana nih? Patokan kantor kelurahan. Nah, di situ ada lapangan gede. Iya, dekat mall Pondok Gede. Pokoknya deket-deket situ. Dekat situ ya, daerah situ. Ya udah gini deh, lu coba hubungin Ais, kita mending sambil jalan ke Pondok Gede. Iya benar. Yaudah Mas Bas, kita ke Pondok Gede ya Mas Bas ya. Wah, ini beneran di sini. Yang saya tahu informasi dari Ais sih daerah sini, Mas. Tapi saya nggak tahu di mana kosan Sarah. Wah, kalau nyari satu-satu kosan bisa seminggu kita di sini. Banyak banget kosan di sini. Bentar, Mas. Ini saya dapat informasi dari Ais. Ini saya ada kontaknya Sarah nih, Mas. Saya telepon Sarah dulu, Mas. Ya udah. Banyak banget loh kosan-kosan di sini. Bisa nggak? Gimana? Nggak diangkat-angkat, Mbak, Mas.
Yaudah mending kita tanya-tanya dulu lah daripada Yaudah yuk. nungguin kabar malah. Coba. Ini coba nanya di sini aja nih. Ada orang? Bukan orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi Pak, mau numpang nanya. Kira-kira di kosan sini ada yang namanya Sarah nggak ya Pak? Ada, ini usaha lagi, Pak. Oh, laki-laki. Mungkin Bapak tahu apa? Ada yang ngekos daerah sini namanya Sarah dari Bandung, Pak. Dari Bandung ya Pak? Iya, kalau nggak salah nih di kosan belakang sana nih yang kosan hijau ya. Daerah situ kalau nggak salah. Kosan Kosan ijo. ijo. Ada nomor atau apa gitu? Nomor 1. Nomor 1. Oh yaudah. Yaudah kalau gitu, Coba aja. makasih Pak ya. Makasih, Makasih ya, Mas. Pak, Makasih, Mas. Pak. Assalamualaikum. Ayo. Sini. Oh, ini. Apa ini kali ya? Yang mana? Di belakang sini kosan ijo nomor 1 ini berarti. Misi, Pak. Misi, Misi, Pak. Pak. Coba sebentar saya. Coba diketok deh, coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum. Coba lu telepon deh, lu telepon coba. Ini kayaknya beneran nggak ada orang ya. Udah gak ada kata lagi Mas. Tadi angkat. Aduh. Kayaknya kita nggak usah tunggu sini nih Mbak, Mas. Loh, Takutnya pas Sarah datang, dia tahu kita ada di sini. Mungkin kita agak jauhan aja. Yaudah kita nunggu di sana aja Yaudah, deh, yuk. di ujung gang itu. Yang penting kita udah tahu kalau Sarah rumahnya di sini. ya tapi kan belum pasti juga. Kita barusan belum tahu Sarahnya bener nggak Sarah yang kamu cari. Udah Semoga mending. sih. Kita Yang cari penting aja. paling bener kita tunggu aja dulu. Ya udah kita tunggu aja deh. Sarah juga nggak bisa Mas. dikontak. Jangan-jangan itu Sarah. Nah, Dia pakai baju pink ini. Iya. yakin. Ya Kan saya juga lama kurang nggak tahu sih, ketemu. tapi semoga aja sih itu Sarah. Mas tunggu sini aja Mas. Iya, Sebentar iya, ya. Ya udah. Enggak kenapa-apa kalau dia datang sekarang ya. Sarah, Ya harusnya, Sar, Buru-buru juga. gue Rehan. ya harusnya kalau mau balik sih nggak apa-apa. Mau ngapain lo kesini? Gue di sini mau nyari abang gue Sar. Ya nggak ada lah. Sarahnya kan Lo pasti tahu kan di mana abang gue? Ngapain lo baru nyariin sekarang? Hah? Kemarin kemana aja? Kan lo yang bikin dia jadi pergi dari rumah. Jadi gue deh yang nanggung semuanya. Bukannya gitu Sar. Gue tuh di sini mau nyari abang gue di mana. Gue nggak tahu keadaan Fahri di mana dan gue pun udah jarang ketemu Fahri, ya. Ya lo tahu di mana abang gue. Gue nggak tahu. Lo tega sama gue, lo tega sama ibu gue. Gue tuh nyari nanya-nanyain Fahri mulu dari tadi. Tapi kok Sarah bilang tadi jadi nanggung di mana? semuanya? Udah mendingan cabut deh. Please Sar, gue mohon sama lo di mana abang gue. Sar, Sar, Sarah. Yuk. Gimana? Gimana? Gak bisa Mas, dia nggak mau ngasih tahu di mana abang saya. Kok nggak mau tahu sih? Saya udah coba minta informasi dari dia. Beranda abang saya di mana, tapi dia bilang saya suruh cari sendiri. Kayaknya dia kayak nggak mau ini banget sih, ngebantu banget. Iya, dia malah nggak tahu di mana kan? Sekarang gini deh, Mbak sama Mas tolongin saya buat ngebujuk si Sarah biar dia ngasih informasi tentang abang saya di mana. Ngebujuk lah. Kan barusan lu udah ketemu sama dia, lu ngomong sendiri aja, dia nggak mau. Gimana ada kita? Ya mungkin dengan adanya Mas sama Mbak, dia bakal ngasih tahu di mana informasi abang saya di mana, Mas. Kayaknya malah nggak bakal berhasil baik deh kalau misalkan gitu ya. Gini aja deh. Mending kita tunggu aja, kita ngawasin lagi dari sana kan. Ntar kalau dia mau mungkin keluar atau gimana kita ikutin, ya. Soalnya kalau kita datang dengan begini, gue yakin banget dia nggak bakal ngasih jawaban. Tapi saya yakin, Mbak, Mas, Sarah tuh tahu di mana abang saya. Saya mau sekali lagi mau panggil lagi dia. Loh, gimana nih? Ya ini kita nggak apa-apa ngikut nih. Ya udah lah. Sarah, Sar, lu pasti tahu abang gua di mana, Sar. Sar, gua mohon sama lo, abang gua di mana? Kasihan ibu gua Sar lagi sakit di rumah. Lo batu ya? Gue bilang Fahri nggak ada di sini dan lo nggak usah nanyain ke gue lagi. Tapi gua pengen tahu abang gua di mana, Sar. Lalu, ini apa nih? Hah? Ngapain? Apa
Gue minta tolong sama tim ini biar gue tahu di mana abang gue, Sar. Nggak ada ya mas semuanya mbak nggak ada, semuanya nggak ada di sini. Lo nggak usah nyariin Fahri lagi. Iya walaupun nggak ada, maksudnya Mbak tahu nggak di mana Fahri Oh sekarang? enggak, saya udah nggak pernah ketemu lagi sama Fahri. Fahri pun jarang nemuin saya. Tim gue, Sar. Sekali ini, Sar. Apa Gue salahnya pengen sih, tahu Mbak? abang gue di mana, Sar. Nggak tahu, udah gue nggak tahu keberadaan abang lo. Ya, udah. Ini, Bukan udah. Fahri. Sarah. Mbak Sarah, Sar. Mbak Sarah, Gimana, Mas? Gue bilang tadi. nggak bisa dengerin kita sih. Tapi saya yakin dia tuh kasih tahu, Mbak. Ya tadi buktinya apa? Jangan sini. Makanya, ini yang gue bilang tadi. Kita nunggu di pojokan kan, kita liatin. Kalau ntar Sarah keluar, kita ikutin. Siapa tahu ketemu sama abang lo. Lu ikutin cara kita deh kali ini. Ya udah kalau gitu, saya ikut Mas sama Mbak deh. Kalau emang nantinya bakalan dapet informasi abang saya, udah saya coba buat ikut Mas sama Mbak. Nah, itu dong. Udah yuk. Soalnya kalau kita datang lagi kayak begini nggak bakal. Nggak bakal Dapet apa-apa. Gini aja deh. Lu kan belum makan dari pagi kan. Gimana kalau kita makan dulu? Kita makan bentar, ntar kita balik sini lagi. Ya. Ya udah ya Mas, Mbak. Ayo. Ayo. Mas, nanti kalau ada ATM, kita berhenti dulu sebentar ya. ATM dulu. Iya, soalnya tadi paman saya ngabarin, saya suruh transfer uang buat ibu saya buat beli obat katanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kita mampir dulu ke ATM ya. Iya, sebentar. iya. Yaudah Mas Bas, coba cari ATM ya Mas Bas. Oh ini ada. Yaudah kita terus sini ya. Iya. Berarti selama ini yang bayarin ibunya dia? Iya, iyalah barusan kan dia bilang. Enggak, bukannya dia masih kuliah ya? Terus dia dapat duit dari mana? Iya ya. Begini. Udah. Maaf lama ya Mas. Nah, gue pengen nanya nih bro. Iya Mas. Jadi selama ini yang biayain berobat ibu tuh lo? Ya, selain dari saudara-saudara saya yang bantu, ya saya juga ikut membantu ibu saya buat berobat jalan ibu saya Mas, biar cepat sembuh. Berarti lo nggak kerja, lo kuliah. Berarti duit-duit yang dikumpulin itu dari saudara-saudara lo gitu? Iya. Oh, gue pikir lo kerja sampingan gitu. Gimana? Udah kenyang? Ya, lumayan lah Mas. Ya lu kan belum sarapan kan tadi? Iya, dari pagi belum makan saya emang tadi Mas. Udah. Ntar lagi kita ini deh, balik lagi ke kosannya si Sarah ya. Ya semoga aja hari ini ketemu sama bang saya Mas. Mbak Mas, kayaknya itu Sarah deh. Wih, iya bener Sarah. Sarah. Coba samperin Mas. Bentar, lu duduk dulu. Ngapain lagi? Gue mau nyamperin Sarah Mas biar informasi tahu dari dia. Udah lu di sini dulu. Tadi kan lu udah datang ke rumahnya, lu nanya baik-baik, dia nggak mau jawab kan. Dia mending tunggu sini dulu, ngawasin. Tuh, itu Fahri Mas. Loh, Fahri. Fahri. Ri pulang, Ri. Pulang, Ri. Baik di sini. Ibu sakit, Ri. Ibu pengen ketemu sama lu. Lu pulang sekarang. Gua gak bisa pulang. Bro, tenang dulu, bro. Tenang dulu. Tapi ibu butuh lu, Ri. Ibu sakit, Ri, di rumah. Lu kemana aja deh kemarin-kemarin. Sekarang lu peduli sama gua. Lu nyari gua kesini. Tapi ibu pengen ketemu lu, Ri. Udah. Gua mau pulang. Ibu nunggu lu, Ri, di rumah. Dia lagi sakit. Udah, Fahri nggak akan pulang ke Bandung. Dia mau nikah sama gue. Loh, ibunya nyariin loh. Sarah lu kok malah kayak Gue gitu gak bakalan setuju sama lu nikah sama abang gua ya. Lu kayak gini aja, Pak. Diam lu, ini pacar gua. Ini adek lo tapi. Kan ada lo, bro. Diam Lu cuma pengen lu Dia gak pulang, tahu Ri. apa-apa lo. Lo ada macam apa selama ini? Fahri kan yang ngurusin ibu lo mana aja? Sekarang Fahri udah cabut dari rumah, lo baru nyariin dia. Lu perempuan macam apa, ha? Lu kayak gini sama abang gua. Lu gak peduli sama ibu gua. Diam lo. Ini pacar gua lo. Lu baru jadi lihat pacarnya udah kayak gini, apalagi jadi istri, Bang. Udah lo sekarang pulang. Lurusin ibu. Intinya gua bakal ajak lu pulang, Bang. Karena kasihan ibu. Enggak. Ibu pengen ngeliat lu, Bang, di rumah. Iya dong, bro. Diam. Lu semua diam. Gua pengen lu balik, Bang.
Kasihan. Juga, ini Kasihan ibu di rumah, Ari. Lo tinggal di mana sekarang? Hah? Ngomong Lo baik-baik tinggal di dulu mana? dong. ini. Oke, nanti gua hubungin lu. Sarah kasih tahu dong pacar lo. Sarah, lu kalau emang mau nikah kan bakal jadi dia bakal jadi mertua lo. Iya, Sarah. Fahri. Kasihan ibu di rumah. Fahri. Kok malah pergi gitu aja sih? Ya udah, minggir-minggir dulu aja, jangan di tengah jalan ya. Sini. Kok kayaknya kakak lo benci banget sih sama lo? Saya juga nggak tahu mas gimana. Loh, kok nggak tahu? Tadi baru datang udah kayak gitu loh, masa? Nggak mungkin loh kalau nggak ada apa-apa terus kakak lo kayak gitu. Ya iya sih itu emang cuma ribut kecil aja sih sebenarnya. Saya kayak gitu ya biar abang saya tuh pulang mbak, biar ibu saya ketemu sama abang saya. Aneh juga sih, soalnya tadi si Sarah juga sempat ngompor-ngomporin kalau nggak salah. Kok Sarah nyalahin lo sih? Ya karena dia baru jadi pacarnya, dia baru kayak gitu mbak, udah kayak gitu baru jadi pacar. Ya tapi tadi Sarah tuh bilang semua ini gara-gara lo juga. Kakak lo pergi dari rumah gara-gara lo. Iya sebenarnya ada apa sih? Ya karena dia kesel aja kali sama saya mas, mbak. Gua ngerti lagi nih mas, mau gimana nih abang saya juga udah kayak gitu. Udah diajak pulang tapi dia tetap pulang nggak mau mas. Udah mending kita sholat dulu aja ya. Ini udah hampir azan nih. Biar lu tenang juga. Gimana? Ya udah kalau gitu, sholat dulu deh. Yaudah yuk. Gimana? Udah tenang kan? Ya kalau dibilang tenang sih udah lumayan tenang sih mas. Jadi masih gimana ya? Tadi mas sudah sendiri kan, saya abang saya berantem. Ya, cuman ya mau gimana? Lo emang harus sabar sih. Ya kebawa emosi juga kayak barusan. Saya habis pengen banget dia bawa pulang mbak, mas. Biar ibu saya tuh tenang kalau abang sudah pulang. Ya, gimana pun juga kan ini yang namanya usaha kan ya. Pasti kalau usaha itu ada rintangannya. Yang penting lu sabar, lu ikhlas, lu jalanin aja. Kalau niat lu baik, insya Allah bisa jalan. Kita bakal bantu di sini. Makasih ya mas, mbak. Tadi kan lu udah berantem kan, mending kita selesai di sini hari ini dulu aja ya. Ya udah ya. Soalnya kita harus balik kantor. Ngomong-ngomong lu tinggal di mana? Saya sih ngekos di daerah Pancoran. Kos di daerah Pancoran. Iya, yang nyambil yang harian gitu sih mas. Oh, kos-kosan harian. Iya. Yaudah kalau gitu kita antar aja ya sekalian. Ya udah. Nanti berkabar lagi aja ya mas. Ya itu Mbak. gampang. Ya udah gampang. Ntar lu kabarin kita di mana, kapan, pulang kabarin kita langsung aja. Yaudah yuk. Udah balik.